Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada siang hari ini? Jangan lupa Ananda isi link absen yang Ibu kirimkan di WA. Silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, peserta didik atau konseli dapat menganalisa faktor-faktor penyebab pernikahan di usia muda. Yang kedua, peserta didik dapat menilai dampak dari pernikahan di usia muda. Fenomena yang terjadi. Anda sudah tahu ya, banyak kasus pernikahan dini di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut UNICEF, Indonesia menjadi negara angka perkawinan anak tertinggi ke-7 di dunia. Nah, sebanyak 1 dari 4 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Ini sejalan dengan angket kebutuhan yang Anda isi. Anda menginginkan sekitar 75% menginginkan pengetahuan tentang pernikahan di usia muda ini. Juga beriring dengan banyaknya teman-teman di Padang Muncia itu, Ananda semua sedang asik-asiknya menikmati masa remaja, menikmati masa sekolah, tetapi teman Ananda ini sudah menikah. Pernikahan di usia muda. Apa itu pernikahan? Pernikahan di usia muda ini dilakukan sebelum kedua mempelai berusia 18 tahun. Nah, ini sangat memunculkan banyak risiko kesehatan, baik bagi perempuan, dan pernikahan ini juga berpotensi untuk memunculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, kita harus tahu ini ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 mengatur batas minimal usia untuk menikah, di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Jadi Anda tahu ya. Kita lanjut. Remaja itu. Remaja individu yang sedang berada pada masa peralihan, masa anak-anak menuju masa dewasa yang lebih mandiri dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan spirit. Pada masa remaja sering mengalami krisis identitas dalam pencarian jati diri. Ini yang sering Anda alami. Anda sering kan mencari-cari jati diri. Siapa saya? Oh, saya ingin seperti ini. Kenapa orang bisa seperti ini? Anda juga contoh hal-hal yang sangat merusak mungkin kehidupan, yang merusak moral. Banyak itu yang sering dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi, Ibu harapkan Ananda semua terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Menurut Ananda semua, apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda ini? Dea? Faktor keluarga bisa jadi, Bu. Faktor keluarga bisa jadi. Contohnya apa, Ze? Misalnya orang tua yang memaksa anak-anak di bawah anak-anak remaja tersebut untuk menikah di usia dini karena minimnya pemasukan. Berarti ya, bagus. Sangat bagus sekali. Ada faktor keluarga. Di sini ada banyak faktor. Satu, faktor keluarga. Ananda banyak kan melihat teman-teman yang dipaksa oleh orang tuanya menikah. Karena orang tuanya ingin melepaskan tanggung jawab. Karena faktor ekonomi tadi. Jadi ada dua. Satu faktor keluarga, satu lagi faktor ekonomi yang dijelaskan oleh Dede tadi. Nah, ada beberapa alasan pribadi yang salah mengapa terjadinya faktor pertama ini. Agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapat kebebasan. Ada kan banyak remaja yang sedang mencari jati diri dan krisis identitas
dia akan merasa apabila saya menikah di usia muda, saya bisa bebas. Saya tidak lagi diatur oleh orang tua. Ya, ada yang seperti itu mungkin ya? Nah, kedua, agar bisa menyalurkan hasrat seksual. Anda jangan ini dijadikan tabu. Tapi mungkin anak-anak yang krisis identitas tadi. Yang keempat, agar mendapatkan kebahagiaan. Ini alasan yang salah. Kalau ibu tanya, apakah Anda itu melihat bahagia enggak anak-anak yang menikah di usia muda itu? Padahal di masa itu sedang-sedangnya kita bermain, kita bercanda dengan teman-teman, tapi mereka sudah punya anak, gendong anak. Apakah Anda melihat kebahagiaan enggak? Enggak, Bu. Nah, agar bisa menjadi dewasa, apakah dengan menikah bisa dewasa? Tidak, Bu. Tidak, ya? Nah, yang ini yang keenam. Karena terlanjur hamil. Ini yang Deketan, Bu. apa? Deketan, Bu. Nah, ini yang harus Ananda hindari. Deketan, Bu. Pernikahan usia muda tadi. Jadi, bagaimana kita ini daring, belajar daring, itu banyak Anda mengakses, ya kan, YouTube. Guru banyak memberikan link-link YouTube. Jadi, Ibu juga berpesan kepada Ananda, jangan melihat hal-hal yang negatif, tetaplah berada pada relnya. Anda tetap yang mencari itu hanya sumber belajar. Nah, karena saling mencintai, apakah ini betul? Tidak ya. Karena cinta Ananda masih cinta monyet. Cinta sesaat saja. Yang ke-8, untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan, ini faktor ekonomi yang dibilang oleh Dede tadi, finansial. Nah, jadi banyak faktor yang menyebabkan pernikahan di usia muda dengan beberapa alasan pribadi yang salah bagi diri. Nah, jadi Ibu mengharapkan alasan-alasan yang ini tidak ada dalam diri Ananda masing-masing. Ibu harapkan jauhlah dari diri Ananda. Nah, kita lihat pernikahan di usia muda. Pertama, ada dampak sosial, ada dampak biologis, dan dampak fisik. Ini dampaknya. Kalau dampak sosialnya, apa contoh yang apakah orang yang menikah di usia muda ini dia akan dikucilkan temannya? Ada kemungkinan? Saya Ibu. Ya, Bu. Iya, mungkin ya. Teman-temannya masih, contohnya ini, gambar yang Ibu berikan. Teman-temannya masih main tali, tapi dia sudah gendong anak. Nampak kan dari gambar ini? Jadi dia merasa, wah saya nggak pantas lagi berteman dengan teman itu. Dan itu dampak sosialnya. Setelah kita bahas bersama, dapat kita simpulkan secara bersama-sama. Siapa yang pertama mau menyimpulkan dampak pernikahan usia muda? Apa yang bisa Anda ambil dari materi layanan yang Ibu berikan hari ini? Menurut saya, selama materi daring ini yang saya peroleh yaitu lebih baik kita belajar dengan sungguh-sungguh dan mencari jati diri yang sebenarnya daripada harus melakukan hal-hal seperti itu. Ya, bagus. Lebih baik kita, nah menurut Ibu, agar Anda terhindar dari pernikahan di usia muda, pertama tingkatkanlah nilai agama dalam diri Anda. Jadi, nah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum